ngap-ngapan ya. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sungguh baik. Amin. Sampai dengan hari ini kita ada, kita masih bisa tersenyum Bapak Ibu ya. Kita masih bisa dandang Bapak Ibu ya. Kita masih bisa datang ke tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan yang selalu pimpin setiap langkah hidup kita, saudara. Amin. Ada mujizat yang akan kita raih Bapak Ibu. Amin. Kapan Pak? Ya sabarlah ya Bapak Ibu ya. Sabar ya. Haleluya. Sekali lagi, berapa yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Sukacita semua ya. Kemarin minggu lalu kita merayakan Natal Bapak Ibu ya. Makanannya enak Bapak Ibu. Yang dapat voucher selambaikan tangannya. Haleluya. Udah dibelanjain vouchernya? Belum. Belanjain lah ya nanti pulang ini ya. Makanannya enak Bapak Ibu ya. Dikenyangkan semua. Haleluya. Tahun depan mau lagi? Sumbangan lah ya Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi yang bersuka cita sampaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini saya khotbahnya judulnya nggak ada di sini Bapak Ibu ya. Judulnya adalah sukacita di tengah masalah Bapak Ibu. Amin. Tadi Bapak Ibu bisa lambaikan tangannya, bersuka cita bisa lambaikan tangannya gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sukacita itu masih ada ketika kita ada di tengah-tengah masalah Bapak Ibu? Apakah sukacita itu masih ada ketika kita ada di tengah pergumulan? Apakah sukacita itu masih ada ketika kita ada di tengah-tengah badai hidup yang menerpa setiap kita Bapak Ibu? Masih ada? Ada. Yang bilang masih ada selambaikan tangannya. Haleluya. Nggak perlu khotbah lagi nih ya kan? Udah percaya semua Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya. Saya lihat bahannya dulu. Kacamata dulu ya. Maklum Bapak Ibu. Udah kepala 4. Haleluya. Haleluya. Judulnya sukacita di tengah masalah. Saya bacain ya, ayatnya di dalam Nehemia 8 ayat 10 berkata, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Yang setuju katakan amin. Di sini dikatakan bahwa jangan kamu bersusah hati, Bapak Ibu. Susah hati itu apa sih artinya Bapak Ibu? Susah hati itu mengeluh. Ya, ayo lanjut. Dapat hadiah nih ya. Mengeluh, merana. Merana ya, kasihan ya lu merana ya kan. Merana, sedih, gelisah, khawatir, galau saudara ya, bersusah hati. Firman Tuhan berkata, jangan kamu bersusah hati, berarti nggak boleh saudara ya. Mungkin melewati sepanjang tahun, terkadang kita pernah yang namanya khawatir Bapak Ibu ya. Mungkin kita pernah yang namanya takut Bapak Ibu ya. Itu wajar lah ya, secara manusia kita takut dan kita khawatir. Tetapi yang Tuhan gak mau adalah jangan kita bersusah hati, Bapak Ibu ya. Kalau susah hati itu udah melebihi segala-galanya tuh. Ada semua di situ. Takut, khawatir, sedih, gelisah, galau, cemas, semuanya ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang, jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan ialah perlindungan setiap kita. Amin. Berarti Tuhan mau kita bersukacita saudara dalam setiap keadaan apapun yang kita alami saudara ya. Haleluya. Pada umumnya sukacita itu diartikan sebagai perasaan riang gembira akibat keinginan-keinginan yang terpuaskan atau karena situasi kondisi di mana sedang tidak mengalami penderitaan atau permasalahan. Kita bisa bersukacita, kita bisa beriang gembira, kita bisa bersenang-senang saudara ketika tidak ada masalah di dalam kehidupan kita saudara, ya kan? Namun sukacita yang sejati yang dimiliki orang percaya tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang terlihat, melainkan bersumber daripada Tuhan. Berarti sukacita itu ada dua jenis Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sukacita yang berasal dari dalam dunia ini saudara. Sukacita yang berasal dalam dunia ini adalah apa? Sukacita yang mengikuti keadaan. Sukacita yang dikondisikan dengan keadaan yang kita alami Bapak Ibu. Tetapi biarlah pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau mendapati sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sukacita yang tidak dipengaruhi akan kondisi setiap keadaan hidup kita Bapak Ibu. Mau seneng, mau susah, pokoknya kita tetap bersukacita. Amin. Ada satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang petani tua di satu desa Bapak Ibu ya.
Si petani ini memiliki 1 ekor kuda untuk mengelola pertaniannya. Suatu hari kudanya itu lari, kabur saudara. Waduh, ya kan? Tetangga-tetangganya dengar nih, ih kasihan juga tuh si petani itu. Cuma satu-satunya kuda gitu untuk mengelola pertaniannya, kabur saudara. Kemudian tetangganya datang ke rumah petani dan berkata, aduh kasihan banget ya bapak, katanya. Kudanya kabur, tetapi si petani berkata, saya tetap bersyukur, saya tetap bersuka cita dalam setiap keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Akhirnya 2 hari kemudian kudanya kembali saudara. Tetapi bukan hanya kudanya aja yang kembali, tetapi kuda ini membawa segerombolan kuda-kuda liar yang ada di gunung datang kepada si petani. Wah, beruntung dong si petani dapat kuda yang banyak, ya kan? Karena dia mengucap syukur dalam setiap keadaan. Wah, tetangganya berkata, waduh, si petani beruntung sekali ya, katanya. Dapat kuda yang lebih banyak lagi. Haleluya, kata si petani. Puji Tuhan, saya tetap bersyukur gitu. Keesokan harinya si anak petani ini mau menjinakkan kuda yang liar ini saudara. Nggak tahu kenapa saudara terjatuh dan kakinya patah saudara. Kemudian terdengarlah kepada tetangga-tetangga dan tetangga berkata, aduh kasihan juga ya si petani ini, anaknya kakinya patah. Dan petani berkata, saya tetap bersyukur, saya tetap bersuka cita dalam setiap keadaan apapun. 2 minggu kemudian pemerintah di desa tersebut mengumumkan bahwa anak-anak muda yang ada di desa tersebut harus mengikuti yang namanya wajib militer saudara. Wah, karena berperang saudara. Tetapi puji Tuhan, anak si petani ini kakinya patah saudara, jadi nggak kepilih dia, ya kan? Akhirnya nggak kepilih anak muda si petani ini, dan berangkatlah anak muda desa ini berperang saudara. Kemudian beberapa minggu kemudian perang itu telah selesai, dan banyak pemuda-pemuda tetangga-tetangganya si petani itu yang gugur di dalam medan perang saudara. Dan anak si petani lepas, ya kan, dari perang itu saudara, dan selamat saudara. Dan tetangganya berkata, wah puji Tuhan ya, anaknya karena kakinya patah dia nggak ikut perang. Si petani bilang, puji Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita saudara. Dari cerita tersebut kita bisa belajar saudara. Terkadang kehidupan kita tuh up dan down saudara ya. Terkadang sesuatu yang baik yang kita terima, terkadang ada sesuatu yang nggak baik juga kita terima. Tetapi biarlah kita menjadi seperti si petani tua ini yang selalu mengucap syukur, yang selalu bersuka cita dalam setiap keadaan apapun yang kita alami saudara. Karena kita percaya ada rencana Tuhan yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Di dalam setiap apapun keadaan yang terjadi, yang Tuhan izinkan, cobaan dan setiap kehidupan kita, pergumulan masalah, badai hidup yang menerpa kita, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita yang berasal daripada Tuhan itu adalah sukacita yang abadi saudara. Sukacita itu yang tidak pernah hilang di dalam setiap keadaan apapun yang kita alami saudara. Nanti kita mau pagi hari ini belajar sukacita yang dari Tuhan mau kita terima. Biar di tahun baru nanti 2026 saudara, biar kita semakin terus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kita mau sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita penuh saudara. Sehingga setiap apapun yang kita alami, kita tetap selalu bersyukur bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya saudara. Sukacita dari Tuhan itu bisa mendatangkan apa sih saudara? Yang pertama itu bisa merubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Berarti sukacita dari Tuhan itu bisa merubah ketakutan menjadi damai sejahtera saudara. Berapa banyak kita yang takut hari-hari ini, bisa lambaikan tangannya saudara. Suami-suami takut ya. Takut apa? Bapak-bapak. Makanya nih ibu-ibu, istri-istri nih ya, kalau suaminya setiap sore atau malam, menjelang malam gitu ya, suka ada di teras rumah gitu kan, atau suka ada di balkon rumah sambil ngopi, saudara, percaya sama saya saudara ya, dia itu nggak cari angin saudara, dia itu nggak lagi gegerahan di dalam saudara. Tapi suami-suami itu lagi mikir saudara ya, lagi mikir ya nih, aduh gue takut nih apa yang harus gue lakukan nih saudara ya, apa yang harus diperbuat lagi gitu untuk mencukupi kebutuhan gitu saudara ya. Jadi suami-suami kalau ada di teras rumah, di balkon rumah saudara, istri-istri ya, jangan pikir dia lagi cari angin saudara ya, tapi dia lagi mikir saudara ya, gitu saudara. Ketakutan wajar saudara, ketakutan
manusiawi, saudara. Tetapi biar ketakutan itu tidak menjadi sesuatu yang berlebihan, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari kita rasa takut, setiap hari rasa takut, saudara, dan menjadi ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang bersusah hati, saudara, ya. Nah, jadi sukacita dari Tuhan itu bisa merubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Bagaimana sukacita bisa mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera? Kita percaya bahwa sukacita adalah kekuatan dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Sukacita dan damai sejahtera adalah buah dari Roh Kudus yang memberikan keberanian, kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan, saudara. Biarlah pagi hari ini setiap kita semua dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan, sehingga ada kekuatan bagi setiap kita, saudara. Amin. Yang kedua, sukacita adalah kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera. Kristus adalah karunia yang mengatasi situasi sulit, memberikan hati yang tenang di tengah badai, seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya yang ketakutan. Ya kan, suatu hari murid-murid Tuhan Yesus ada di sebuah perahu yang terombang-ambing dengan ombak, saudara, ya. Dan Tuhan Yesus itu sedang tidur di tempat itu, saudara. Dan murid-muridnya sungguh ketakutan karena ombak badai yang menerpa perahunya. Mereka memanggil Tuhan Yesus, guru-guru, ya kan. Tuhan Yesus sedang tidur dan Tuhan Yesus tenang, saudara, dalam ketakutan itu. Dan ketika Yesus bangun, dihardiklah badai itu dan diamlah badai itu, saudara. Dan kita percaya di tengah-tengah ketakutan, biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh tenang, saudara. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus yang memberikan setiap jalan keluar bagi setiap kita. Ada pintu-pintu mujizat yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan sukacita itu mengalihkan fokus dari masalah dan kekhawatiran dunia ke hal-hal yang lebih besar seperti kasih karunia dan tujuan ilahi bagi setiap kehidupan kita, saudara. Amin. Kita percaya di tahun depan visinya adalah tahun amanat agung, saudara. Dan itulah tujuan kehidupan setiap kita yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita menuai jiwa-jiwa, untuk kita menyelesaikan amanat agung, saudara, sehingga setiap bangsa boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita nggak usah sampai ke bangsa-bangsa dulu, saudara, ya. Ke kelompok yang kecil, saudara, yaitu apa? Keluarga, saudara kita, saudara, tetangga, rekan kerja, saudara. Biar kita menjadi terang bagi setiap mereka. Kita boleh memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Kita boleh memberitakan kabar yang baik bagi setiap mereka semua, saudara. Sehingga setiap mereka boleh mengenal kasih Yesus, mengenal kasih Kristus bagi setiap mereka, saudara. Sehingga mereka lihat dari kehidupan kita ada terang Kristus yang nyata bagi setiap kehidupan kita, saudara. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kemudian caranya bagaimana supaya kita mendapatkan sukacita yang berasal daripada Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Yang pertama adalah bersyukur, saudara. Berapa banyak kita yang bersyukur hari-hari bisa lambaikan tangannya, saudara, haleluya. Kita mau tak bersyukur, Bapak Ibu, ya. Karena kita percaya Paulus berkata mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Yesus Kristus bagi setiap kita, saudara. Bersyukur, saudara. Bersyukur itu dalam segala hal, Bapak Ibu, ya. Bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik aja kita bersyukur. Orang dunia pun mungkin gampang, mudah, saudara, untuk bersyukur dalam setiap keadaan yang baik. Tetapi ketika keadaan kita yang kurang baik, ketika pergumulan masalah yang menerpa hidup kita, saudara, apakah kita masih bisa bersyukur di dalam Tuhan, saudara? Apakah mulut bibir kita masih bisa mengucapkan bahwa Yesus, Tuhan Yesus yang baik, saudara? Kita percaya tema Natal kita adalah sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Biarlah tema ini tidak menjadi sesuatu yang kita hanya dengar, saudara, ya. Tetapi biarlah tema ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk kita selalu bersyukur dan mengucap syukur bagi setiap keadaan yang kita terima, saudara. Haleluya. Mengucap syukur dalam segala keadaan menyehatkan pikiran dan merangsang kebahagiaan. Tuh, bersyukur itu menyehatkan pikiran, saudara. Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Nah, biarlah kita bergembira, saudara, ya. Biar segala sakit penyakit apapun yang kita alami itu tidak bisa menjangkit setiap kita, saudara, karena kita memiliki hati yang gembira. Karena bersyukur itu menyehatkan tubuh kita. Berapa yang mau bersyukur bisa lambaikan tangan sekali lagi, haleluya. Yang mau bersyukur berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yang kemudian caranya bagaimana supaya sukacita itu melimpah? Sukacita yang dari Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita, saudara.
Yang kedua, memberi dan melayani. Memberi waktu dan tenaga untuk menolong orang lain, membebaskan kita dari fokus diri sendiri dan menumbuhkan sukacita. Kalau kita nolong orang, saudara, sebenarnya nolong orang itu untuk siapa, saudara? Untuk diri kita sendiri ya. Coba deh, saudara pernah nggak saudara nolong orang, ya kan? Yang mau nolong apalah itulah, tenaga, uang atau apalah ya, saudara ya. Yang penting saudara nolong orang. Ketika kita nolong orang, saudara, yang senang siapa, saudara? Kita, saudara ya. Ya memang orang yang ditolong juga senang, tetapi ketika kita menolong orang, kayaknya ada satu kebahagiaan bagi kita, saudara ya. Kita merasa senang, kita merasa sukacita. Nah makanya kalau Bapak Ibu mau sukacita dari Tuhan, itu Bapak Ibu harus sering-sering nolong orang, Bapak Ibu ya. Memberi bukan hanya sekedar uang, saudara, tapi tenaga, waktu yang Bapak Ibu punya juga harus Bapak Ibu beri, gitulah. Terus melayani, Bapak Ibu. Ayolah mulai kita mau melayani, saudara. Melayani di gereja bukan ya nggak harus jadi usher, harus jadi pemain musik, worship leader apa enggak, saudara. Tapi melayani semua sesama kita, saudara. Mungkin ada di tetangga kita yang sedang kesusahan, yuk kita mulai melayani mereka, berbuat baik, saudara. Biarlah kita percaya ketika kita melayani, ketika kita memberi, ada sukacita yang melimpah-limpah mengalir ke kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau bisa lambaikan tangannya, Bapak Ibu, haleluya. Kemudian yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Memperkenalkan Kristus kepada orang lain, memberi sukacita yang mendalam. Karena itu adalah tujuan daripada setiap kehidupan kita, saudara. Tuhan memberi tujuan bagi setiap kita untuk kita menyelesaikan amanat agung, saudara. Yaitu apa? Menjadi saksi Kristus, saudara. Menjadi saksi Kristus bukan hanya sekedar kata-kata, saudara. Bukan hanya kita pintar berkata-kata, tetapi melalui gaya hidup kita, melalui style life kita, saudara. Kita harus menjadi saksi Kristus, saudara. Dan saya mau katakan bahwa penginjilan yang efektif adalah dengan gaya hidup kita, saudara. Kita berbuat baik sama orang, kita ramah sama orang, kita nggak ada rasa iri sama orang, saudara. Dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, apapun yang kita lakukan, saudara ya. Kalau kita rendah hati, ya kan, kalau kita nggak sombong, kita murah hati, saudara, bagi orang yang kita temui, kita tolong mereka, saya percaya itu adalah penginjilan yang sungguh efektif, saudara. Kalau kita udah punya lifestyle seperti itu, saudara, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara, ya lifestyle itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita tuh langsung bergerak, saudara. Ketika ada orang susah, kita langsung bergerak, saudara. Kita nggak perlu disuruh-suruh lagi, saudara. Tetapi kalau lifestyle itu ada dalam setiap kehidupan kita, saudara, ya kan, dimanapun kita berada, ketika kita melihat orang susah, otomatis saudara kita tuh langsung nolong, saudara. Hati nurani kita bekerja, berjalan, saudara ya. Jadi kita ngeliat orang susah tuh iba, ada rasa kasihan gitu, saudara. Itu udah otomatis kalau mendarah daging. Kalau itu menjadi lifestyle dalam setiap kehidupan kita, dan saya percaya ketika kita semua punya lifestyle seperti ini, saudara, wah luar biasa, saudara. Penginjilan itu bukan untuk hamba-hamba Tuhan, bukan untuk pendeta-pendeta yang ada di pedalaman, saudara, tetapi setiap kita juga, saudara, bisa memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Karena apa? Karena itu yang Tuhan berikan. Tujuan hidup kita itu, saudara, menjadi saksi Kristus, saudara. Menjadi murid. Berapa kita mau menjadi murid Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Kita percaya hanya murid yang bisa masuk surga, saudara. Hanya murid yang bisa masuk kerajaan Allah, saudara. Biarlah hari-hari ini kita mau jadi murid, amin. Makanya ikut cool, Bapak Ibu ya. Yang kalau saya biasa nanyanya yang udah ikut cool. Nah sekarang saya nanyanya dibalik, yang belum ikut cool bisa lambaikan tangannya, saudara. Banyak kan yang belum ikut cool. Nah, makanya kita tahun depan, saudara, yuk kita sama-sama ikut cool supaya kita saling dimuridkan. Mungkin nanti wacananya nih, Bapak Ibu, tahun depan kita mau ngadain cool khusus bapak-bapak, saudara. Biar bapak-bapak itu bisa curhat lah ya semua ya. Kalau kesahnya di rumah gitu, biar kita curhat, saudara. Nanti Bang Jul siap ya, kita mau adain cool khusus bapak-bapak. Yang bapak-bapak bisa lambaikan tangannya. Aduh ya. Oh, Erik satu doang ya. Oke, nanti kita adain cool ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih kan dari Senin sampai Jumat katanya sibuk terus kan, Jumat kita kan sibuk semua kan. Jadi Senin sampai Jumat tuh nggak bisa ikut cool. Nanti kita adain di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kalau misalkan Sabtu Minggu masih sibuk juga, Bapak Ibu kelewatan ya. Kita mau adain nanti di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kita mau ngadain cool khusus bapak-bapak, saudara. Biar bapak-bapak bisa curhat dengan leluasa, saudara ya. Istri-istri nggak boleh ikut ya, saudara ya. Kita bapak-bapak aja.
Mau? Amin? Yang mau kasih tepuk tangan dong. Haleluya. Haleluya, luar biasa ya saudara ya. Sepi banget nih saudara ya. Si napas, lambaikan tangan yang napas. Haleluya saudara ya. Ini baru hamba Tuhan kedua nih, yang ketiga nanti Bapak Ibu rebah semua Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak pulih, Bapak Ibu sungguh kelewatan Bapak Ibu ya. Haleluya. Tadi sampai mana nih saya juga lupa jadinya ya. Oh ya, menjadi saksi Kristus ya. Yang mau menjadi saksi Kristus dilambaikan tangannya. Haleluya. Kita olahraga terus melambaikan tangan terus saudara ya. Haleluya. Ini ya. Oke, yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan saudara. Kalau kita mau terima sukacita yang dasar dari Tuhan, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin terkadang manusia itu tidak bisa kita andalkan sepenuhnya saudara. Mungkin pasangan kita, suami, istri, anak-anak, semuanya saudara, itu nggak bisa kita andalkan sepenuhnya. Ya mungkin sekali-sekali kita bisa andalkan dia gitu kan. Tetapi tidak sepenuhnya manusia itu bisa kita andalkan saudara. Tetapi yang Tuhan mau andalkan dia saudara. Tuhan tuh sangat senang saudara mengapresiasi kita ketika dia itu kita andalkan. Contoh suami istri ini ya kan. Istrinya mengandalkan suaminya ya kan. Erik tolong betul genteng misalkan gitu kan. Oh diandalkan kan. Seneng Erik. Oh seneng ya kan. Erik kalau diandalkan seneng gitu loh. Ya kan. Oh gue serba bisa lah. Suami gue serba bisa. Ya kan. Oh nyuci baju bisa. Ngopel bisa, mau bukan serba bisa, lu mah lagi ini lu ya kan, aji mumpung lu ya kan, ngopel dunia lu ya, suami gua multi talenta, bisa masak, segala macam, itu istrinya aji mumpung tuh sudah bertobat istri kayak gitu sudah ya, nah serba bisa kan, wah suami gua serba bisa, oh gua mah ngandalin misalkan nih ada istri cerita ke istri yang lain, ini suami gua mah bisa gua andalkan, ketika suami dengar, seneng ya, istri gua tuh banggain gua gitu kan. Anak gue banggain gue, bapak gue mah serba bisa, apapun dia bisa gitu saudara ya. Wah, gotong royong bisa, nyapu jalanan bisa gitu kan. Gorong bisa dia bapak gue gitu kan. Diandalkan, seneng loh. Kita kalau diandalkan tuh seneng, nggak apa-apa. Kalau ada acara jadi panitia, jadi ketua panitia gitu, wah seneng banget kita kan. Kalau diandalkan kan, manusia aja tuh seneng diandalkan. Apalagi Tuhan itu seneng loh kalau diandalkan, ya kan. Waduh Tuhan, ya kan. Pokoknya dalam hidup saya mau mengandalkan Tuhan. Wah senang tuh Tuhan tuh kalau dia mau diandalkan. Jadi kalau sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang mau mengandalkan Tuhan, bisa lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tuhan mengakui bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban, bukan ketakutan saudara. Tuhan itu tidak memberikan setiap kita ketakutan saudara, tapi Tuhan memberikan kita sukacita yang melimpah-limpah atas kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, biarlah kita masuk tahun yang baru nanti, ya kan? Mungkin di tahun ini kita masih suka takut, masih khawatir saudara, yaitu manusiawi wajar saudara ya. Tapi biarlah di tahun depan ya kan, takut dan khawatir itu biarlah kita hilangkan saudara, tapi menjadi sukacita karena kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita saudara, amin. Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, amin. Tuhan yang sanggup membuat terobosan bagi setiap kehidupan kita. Yang mau terobosan bisa lambaikan tangannya, haleluya, haleluya ya. Kita senang hari ini lambaikan tangan terus Bapak Ibu ya. Yang kedua, sukacita yang datang dari Tuhan itu memberikan kekuatan dan perlindungan. Yang pertama tadi kan sukacita dari Tuhan itu apa? Mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera saudara. Yang kedua, sukacita yang datang dari Tuhan itu memberikan kekuatan dan perlindungan. Berapa banyak yang percaya bahwa sukacita dari Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap kita saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7 berkata apa? Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku saudara. Menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan dan pertolongan yang membuat hati kita itu percaya dan kita selalu bersukacita saudara. Jadi Mazmur 28 ayat 7 ini berkata Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, perlindungan kita saudara.
Yang percaya katakan amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai, kenapa sih kita nggak serahkan seluruh hidup kita itu sama Tuhan, saudara? Pergumulan, masalah apapun, kita mau serahkan sama Tuhan. Mungkin sampai dengan hari ini kita belum dapat jalan keluarnya, saudara ya. Mungkin hari ini kita belum melihat pintu-pintu mujizat itu terbuka bagi kehidupan kita, saudara. Tetapi ya biasa, saudara ya. Saudara harus sabar, saudara harus taat, saudara terus menyembah Tuhan, saudara, sampai segala sesuatu itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang punya masalah, yang punya pergumulan itu bukan kita aja, saudara, bukan bapak ibu aja. Semuanya juga punya masalah, semuanya juga punya pergumulan. Orang dunia pun punya pergumulan, orang yang nggak percaya Tuhan pun punya pergumulan. Kita yang percaya Tuhan pun punya pergumulan, saudara. Tetapi ada respon yang berbeda, saudara, antara orang dunia dengan kita yang sudah kenal Tuhan. Yang tadi kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, saudara. Ya kan? Bedanya apa? Yaitu bedanya di dalam sukacitanya, saudara. Tadi kan saya katakan bahwa sukacita itu ada dua jenis. Yang satu dari dunia, yang satu dari Tuhan. Yang dari dunia, sukacita yang tergantung atas keadaan kita, saudara. Ketika kita bisa beli mobil baru, kita bersukacita. Ketika kita bisa beli rumah baru, kita bersukacita. Ketika kita dipromosiin, jabatan di kantor, kita bersukacita, saudara. Ketika kita dapat THR, kita bersukacita. Tetapi ketika badai, ketika masalah, pergumulan terjadi, saudara, kalau orang dunia, sukacita itu hilang, saudara. Mereka akan bersusah hati, saudara. Mereka akan gelisah, mereka akan galau, saudara. Mereka akan bersedih, saudara. Makanya nggak banyak orang-orang dunia yang ketika masalah itu datang, saudara, dia nggak siap. Akhirnya apa? Dia naik ke lantai 13, saudara. Dia terjun, saudara. Ya kan? Dia mengakhiri hidup karena udah nggak tahan, saudara. Tetapi kalau sukacita dari Tuhan, saudara, apapun yang kita alami, kita masih tetap bisa tertawa, saudara. Amin. Tapi jangan ketawa-ketawa, saudara ya. Karena apa-apa ketawa, saudara. Ini lagi ya. Tapi ya masih bisa tersenyum lah. Minimal kita masih bisa tersenyum, saudara. Minimal kita masih bisa bercanda, saudara. Kalau sukacita itu yang berasal dari Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Dan kita percaya pagi hari ini bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai setiap kita, saudara. Amin. Jadi sukacita yang dari Tuhan itu akan melindungi hati dan pikiran kita dari tipu muslihat iblis, saudara. Panah-panah api si jahat. Sukacita dari Tuhan membuat hati dan jiwa kita mengalami ketenangan dan damai sejahtera meski dalam badai masalah. Ketidakpastian, saudara. Hidup itu kan ketidakpastian, saudara ya. Ada nggak hidup yang pasti, saudara? Saudara pasti panjang umur, enggak juga, saudara ya. Saudara pasti besok dapat berkat, enggak juga, saudara ya. Saudara yang sakit besok pasti disembuhkan, enggak juga, saudara. Jadi hidup itu adalah ketidakpastian, saudara. Nah, bagaimana kita menjalani hidup yang tidak pasti, saudara? Ya, ini kita harus berserah sama Tuhan. Karena kan kalau kita ini hidup itu bukan karena melihat, saudara, tetapi karena percaya, saudara. Amin. Itu bedanya sama orang dunia, saudara. Kalau orang dunia melihat dulu baru percaya. Tetapi kita hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Kita nggak melihat ada mujizat di depan, saudara. Kita nggak melihat ada berkat di depan, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Yesus menyediakan berkat itu. Amin. Amin. Makanya kalau kita hidup karena percaya, apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita, saudara. Kita nggak perlu pembuktian, saudara. Mungkin hari ini pun Bapak Ibu belum pernah lihat Tuhan Yesus, kan? Tetapi kenapa Bapak Ibu bisa percaya? Karena kasih karunia Tuhan, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang percaya namun tidak melihat, saudara. Lebih berbahagia, saudara. Yesus itu berkata bagi setiap kita nih, kita itu nggak pernah lihat Tuhan Yesus, kita itu nggak pernah hidup sama-sama di zaman Tuhan Yesus. Tetapi dicapai 2000 tahun kemudian, saat ini kita percaya, saudara. Apa sih dasar kita percaya sama Tuhan? Kalau bukan kasih karunia, kalau bukan anugerah yang Tuhan berikan besar atas setiap kehidupan kita, saudara. Amin. Maka dari itu kita percaya bahwa ketika kita mau merindukan satu sukacita yang dari Tuhan, kita mau andalin Tuhan, kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan perisai bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tadi Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya,
Aku tertolong, sebab itu berhiari hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yuk kita, biarlah hari-hari ini kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita dan sebagai perisai hidup kita. Dia menopang kita, Dia menolong kita, bahkan Dia menuntun setiap langkah hidup kita. Makanya Bapak Ibu setiap bangun pagi, Bapak Ibu berdoa minta Tuhan tuntun. Kita mau, jadi jangan suka suruh Tuhan berjalan sama kita, saudara. Tetapi biar kita yang berjalan sama Tuhan, saudara. Amin. Kadang-kadang kita maunya Tuhan yang berjalan sama kita. Kita yang mau punya ini, kita mau punya ini. Pokoknya Tuhan berjalan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang mensukseskan, saudara. Tapi biarlah di tahun depan doanya kita ubah, saudara ya. Biarlah kita mau Tuhan, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau ajak kita kemana? Ayo terserah Tuhan, mau ngalir gitu kan. Tuhan yang ajak saya kemana? Tuhan yang mau kemanapun kita bersedia, amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kepercayaan penuh hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan akan mengalami pertolongannya yang memicu sukacita yang mendalam. Sukacita dan syukur, pertolongan Tuhan menghasilkan sukacita yang meluap dan diungkapkan melalui pujian dan nyanyian syukur, saudara. Haleluya. Akhir kata, saudara, yuk di tahun depan, saudara, kita mau terus lagi setia sama Tuhan. Kita mau terus lagi berkarya buat Tuhan. Kita mau terus lagi bersyukur, bersukacita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Dan kita percaya bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kehidupan kita, saudara. Yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kita musik positif, silakan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu menolong setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh luar biasa bagi hidup kami, Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, terus kami mengandalkan Kau, Tuhan, dalam setiap keadaan kami. Biarlah Kau menjadi perisai kami, ya Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan hidup kami, Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku.
Biar pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, biar setiap keadaan apapun yang kami alami, Tuhan, pergumulan hidup kami, bahkan di tengah badai sekalipun, Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun ya Bapa. Sebab kami percaya, Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, penghujung tahun ini Tuhan Yesus, Engkau masih berikan kami kesehatan, Tuhan. Engkau masih berikan kami makan yang enak, Tuhan. Engkau masih memberikan kami pekerjaan yang baik, Tuhan. Engkau masih memberikan kami rumah tangga yang utuh, Tuhan, keharmonisan, damai sejahtera, melebihi setiap harta benda apapun, Tuhan Yesus, dalam dunia ini, Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan, kalau sampai dengan hari keselamatan yang Tuhan berikan masih kami jaga, Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia sampai dengan tahun ini, penghujung ini ya Bapa. Semua karena kasih anugerah Tuhan, semua karena kebaikan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun depan nanti, Tuhan, kami akan melihat janji-janji-Mu semakin hari semakin luar biasa dahsyat bagi hidup kami ya Tuhan. Di tahun depan semakin hari Tuhan semakin pakai kami lebih dahsyat lagi, Tuhan. Sampai tahun 2033, Tuhan, sampai amanat agung diselesaikan, Tuhan. Sampai setiap orang berjumpa dengan Tuhan secara otentik ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau pakai setiap kami, Tuhan Yesus, sampai dengan tahun itu terjadi, Tuhan. Kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap setia. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita surgawi, penuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi hidup kami, Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan sepanjang tahun ini, Tuhan. Biar Kau tegur kami, Tuhan. Apa yang menjadi yang belum baik yang kami lakukan di tahun ini, Tuhan. Biar kami melakukan yang terbaik lebih lagi, Tuhan, di tahun depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap keadaan apapun yang kami alami, Tuhan. Setiap cobaan apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kami, biarlah mulai bibir kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selain kami menyembah Tuhan, selain kami memuji memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, Tuhan Yesus, tiada lain yang dapat kami lakukan, Tuhan, yang paling berharga di mata Tuhan, selain kami bawa penyembahan kami di hadapan Tuhan setiap hari, Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Itulah yang Kau senangkan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Untuk kami boleh terus menyembah Tuhan sepanjang hidup kami, Tuhan. Selama kami masih bernafas ya Tuhan, selama kami masih ada, selama kami masih hidup, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orabaya sikaralalabaya. Mari sekali lagi kayak ada saudara untuk menyembah Tuhan. Sikaralalabaya rabaya. Sikaralalabaya rabaya. Kami mau datang menyembah-Mu lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap jiwa kekuatan kami mau menantang, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Ramaya Siante, Hiara Ramaya Ramaya, Hiara Ramaya, Haleluya, Haleluya. Inilah hati kami, penyembahan kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Di ibadah yang terakhir ini mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati-Mu. Dengan segenap jiwa-Mu. Biarlah ini ibadah yang terakhir tahun ini Tuhan. Ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Oh, oh, yang kembali kuatkan pagi hari ini, yang hilang pengharapan Tuhan beri pengharapan yang baru bagimu. Haleluya. Ada sukacita surga yang mengalir melimpah-limpah bagimu. Haleluya. Ya Ramaya Syande. Haleluya. Haleluya. Saya undang hambanya presiden untuk memberikan pengurapan bagi setiap kita. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih. Oh ya Allah. Mari kita ucap syukur buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun 2025. Syada ya Allah, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita sepanjang tahun 2025. Penyertaan Tuhan selalu nyata buat setiap kehidupan kita. Kalau kita ada di minggu terakhir tahun 2025 bukan kuat dada kita, tetapi oleh karena kasih pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna atas setiap kehidupan kita. Oh ya Allah, syada ya Allah. Terima kasih. Terima kasih.
Kami mengucap syukur buat perjalanan kehidupan kami sampai hari ini di tahun 2025 ini Tuhan. Gak dapat kami selami segala perbuatan. Kau baik. Kau sangat baik buat kami. Kami gak bisa balas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Hanya ucapan syukur yang kami boleh berikan di akhir tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap tuntunan-Mu, buat setiap kasih karunia-Mu yang sudah Kau limpahkan buat setiap kami. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kesulitan, Kau pelihara kami dengan luar biasa. Di tengah-tengah keadaan kami gak ngerti, di tengah keadaan yang kami gak tahu, Engkau tetap pelihara dan jaga hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang kami, terima kasih buat pekerjaan kami, terima kasih buat pelayanan kami, terima kasih buat anak-anak kami, buat pasangan kami. Dan mengucap syukur buat semua itu. Semua oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami gak pernah ditinggalkan, walaupun kami merasa sekali kami ditinggalkan. Janji-Mu gak pernah meleset, walaupun sekali kami merasa janji-Mu meleset dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar tahun 2026 sebentar lagi kami masuki, kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Kami lebih percaya lagi sungguh sama Tuhan. Kami lebih lagi dikasihkan hidup kami lagi sama Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami lebih percaya lagi sama Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Oh Rabasya Kandaya Rabasya Kandaya Rabaya Rabasya Kandaya Rabaya Rabaya Rabasya Kandaya Rabaya. Terima kasih Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Sampai hari ini ada semua oleh karena kasih-Mu. Bukan kuat gagah kami, bukan kuat kehebatan kami. Kami gak ada apa-apanya, kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami mengaku di hadapan umat-Mu di tempat ini. Semua oleh karena Engkau Tuhan. Bukan kehebatan, bukan kekuatan manusia. Semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terus Tuhan, kalau Engkau yang sudah buka gereja ini, Engkau yang pelihara gereja ini. Kalau Engkau yang sudah menunjuk hamba-Mu menjadi gembala tempat ini, Engkau yang akan terus pelihara. Kita percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, pekerjaan Tuhan, mereka yang sudah setia, mereka yang terus melayani Tuhan tanpa pamrih. Mereka akan dapat gaji secara materi, tapi biarlah Kau pelihara hidup mereka. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat keuangan melimpah atas setiap mereka Tuhan Yesus. Kau yang balas berlipat-lipat kali ganda setiap apa yang mereka sudah tabur di tempat ini. Waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, Engkau balas berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Sepanjang tahun masuki 2026, kami akan lihat berkat Tuhan yang tidak pernah kami lihat sebelumnya Tuhan. Yang gak pernah kami pikirkan, yang gak pernah kami doakan bahkan. Engkau siapkan berlipat-lipat kali ganda atas setiap pelayan-pelayan Tuhan depan ini. Kau juga berkati buat setiap jemaat Tuhan. Oh Rabasya Kandaya Rabaya Rabasya Kandaya Rabaya Rabaya Rabaya. Mari Tuhan berkat Allah tercurah atas setiap mereka. Oh Rabasya Kandaya Rabasya Kandaya Rabaya Rabaya memasuki tahun 2026 Tuhan. Oh Rabasya Kandaya Rabaya, bukakan pintu-pintu berkat yang melimpah-limpah atas mereka. Bukakan pintu-pintu kemenangan atas setiap mereka Tuhan. Oh Rabasya Kandaya Rabaya Rabaya Rabaya. Biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Mereka bukan hanya sekedar dengar, tapi mereka mengalami dalam hidup mereka Tuhan. Mereka menikmati kehadiran Tuhan. Mereka menikmati kedahsyatan Tuhan. Mereka menikmati mujizat demi mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati keluarga demi keluarga, pasangan suami istri Tuhan. Berkati mereka Tuhan, Yesus, ikat mereka
anak-anak Tuhan Kau pelihara Tuhan, menjadi anak-anak yang tumbuh takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi atas setiap kehidupan mereka, menjadi keluarga yang luar biasa karena ada Yesus atas kepala keluarga, atas hidup kepala mereka Tuhan Yesus, kepala keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan semua Tuhan Yesus dalam setiap perlindungan tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kalau 2025 Kau menyertai kami sangat percaya 2026 Kau menyertai lebih dahsyat, lebih hebat, lebih dahsyat lagi buat setiap kehidupan mereka Bapa. Kami akan melihat Tuhan setiap jalan-jalan yang baru. Kami akan melihat setiap burung-burung Tuhan berubah menjadi kebun buah-buahan Tuhan. Kami akan melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau belum selesai atas hidup kami. Rencana-Mu pasti dikenapi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus kami berjalan bersama dengan Tuhan sampai kami boleh melihat penuaian besar terjadi, sampai kami melihat amanat agung Tuhan Yesus dikenapi Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabasyakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabasyakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syakata ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat, Kau ajaib. Oh Rabasyakata, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap rencana-rencana kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, berikan kami hikmat memasuki tahun 2026. Kami tidak menggunakan metode dan cara yang sama, tetapi metode dan cara yang baru yang Kau berikan buat setiap kami pribadi dan masing pribadi Tuhan. Kami akan tegak kepala kami berdiri memasuki tahun 2026. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami bergerak, kami berjalan bersama dengan Tuhan, menaklukkan apa yang ada di depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama pemberian firman Tuhan. Kami boleh terus diingatkan Tuhan bahwa kami terus percaya bahwa setiap apapun yang boleh ada, kami tetap berucap syukur, kami tetap bersuka cita Tuhan. Bahwa setiap apapun masalah-masalah yang kami boleh hadapi Tuhan, kami tahu semua izin Tuhan, semua dalam kendalinya tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Andre Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, semua dalam berdoa tangan Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Kau bukakan sesuatu yang baru buat setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati Tuhan buat setiap pelayan Tuhan, pemusik, worship leader, singer yang melayani kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar berkat yang sama juga melimpah atas setiap kami. Kalau sebentar kami akan berpisah, setelah kami tibakan tempat tujuan kami dengan tidak kurang sesuatu apapun. Yuk kita akan ambil persembahan kita. Oh Rabasyakata ya Rabba ya Rabba Syakata ya Rabba ya Rabba. Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan hari ini Tuhan. Kami menabur Tuhan di tanahnya Tuhan. Biar kami percaya setiap taburan kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Sucikan tuluskan apa yang kami boleh tabur tempat ini Tuhan, menjadi pelebaran bagi kerajaan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita akan buka tangan kita. Terima berkat kepada Allah Bapa di surga. Oh Rabasyakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih-kekasih Allah pulang. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Yang hari Tuhan mengasihi kita Yesus Tuhan. Dan suatu penghiburan yang manis Allah putus menyertai kita pada hari ini. Sampai kita datang Yesus Tuhan menjemput kita dari awan-awan yang membaikkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan. Amin. Selamat siang.